Ada satu kisah yang sering bikin orang bingung, coy. Sebuah peninggalan kuno yang sampai sekarang belum pernah benar-benar dipahami secara pasti. Orang-orang menyebutnya Nazca Lines. Sebelum lanjut, tekan subscribe-nya dulu ya, coy. Soalnya gini, coy. Semakin kita belajar tentang peninggalan kuno, semakin terasa kalau orang zaman dulu itu jauh lebih rumit daripada yang sering kita bayangkan. Kadang kita mikir, bagaimana mungkin sebuah peradaban lama bisa bikin sesuatu yang ukurannya puluhan meter, tapi hanya terlihat jelas dari ketinggian. Itu yang bikin Nazca Lines ini menarik. Ada pola, ada bentuk, ada gambar yang begitu besar, tapi seakan-akan dibuat untuk dilihat dari atas, coy. Dan pertanyaannya, siapa yang mereka coba beri tanda? Nazca Lines ada di Peru, di hamparan gurun yang luas. Di sana, ada ratusan garis panjang, bentuk-bentuk geometri, dan gambar makhluk aneh dengan ukuran raksasa. Ada yang menyerupai burung, ada yang mirip kera, ada juga yang bentuknya seperti figur berkepala besar dengan tangan yang panjang, coy. Dan yang bikin para peneliti heran, garis-garis ini dibentuk dengan cara mengangkat batuan permukaan sehingga tanah yang lebih terang muncul di bawahnya. Tekniknya sederhana, tapi skalanya luar biasa. Yang lebih membingungkan lagi, ketika diteliti lebih dalam, banyak garis ini yang lurus dari ujung ke ujung, seolah-olah dibuat dengan akurasi yang sulit dijelaskan. Para ahli arkeologi mencoba memecahkannya. Ada yang bilang garis ini tempat ritual. Ada yang bilang penanda air bawah tanah. Ada juga yang menganggap ini cara orang Nazca berkomunikasi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Tapi sampai sekarang, belum ada jawaban pasti. Yang ada cuma teori. Dan semakin dipelajari, garis-garis ini semakin membingungkan, coy. Beberapa bentuknya juga unik. Misalnya, figur berkaki panjang dengan mata membulat atau pola geometri yang simetris, seakan-akan dibuat dengan perhitungan khusus. Berarti apa? Orang Nazca punya tingkat perencanaan yang jauh lebih tinggi daripada yang kita kira. Dan satu hal yang sering dibahas para peneliti, semua ini cuma bisa dilihat dengan jelas dari ketinggian. Dari bawah, dari permukaan tanah, bentuk-bentuk ini hampir tidak terlihat, seolah-olah mereka membuat sesuatu yang bukan untuk dilihat dari tanah, tapi dari langit, coy. Dan itu yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Untuk siapa sebenarnya garis-garis ini dibuat dan kenapa ukurannya harus sebesar itu? Kalau kita pelajari sejarahnya, Nazca adalah masyarakat agraris. Mereka sangat bergantung pada cuaca, air, dan musim. Jadi beberapa ahli berpendapat, garis-garis ini mungkin semacam kalender raksasa. Tapi ketika dihitung, banyak garis yang tidak cocok dengan pola matahari atau bulan. Ada garis yang membentuk rute panjang tanpa tujuan jelas, dan ada gambar makhluk yang tidak punya fungsi praktis. Disinilah letak misterinya, coy. Semakin dilihat, semakin terasa seperti pesan lama yang sengaja dibuat tapi tidak pernah dijelaskan. Sampai hari ini, Nazca Lines tetap jadi salah satu teka-teki terbesar peninggalan kuno. Dan semakin diteliti, semakin terasa seakan ada sesuatu yang belum kita pahami. Dan semakin lama diteliti, semakin terasa satu hal yang janggal, coy. Garis-garis raksasa ini baru terlihat jelas kalau kita melihatnya dari ketinggian, dari bawah, dari tanah. Bentuknya tidak begitu tampak. Hanya garis memanjang atau pola yang seperti tidak beraturan. Tapi begitu naik, baru terlihat wujud utamanya, coy. Ada bentuk burung besar, ada yang mirip laba-laba, ada yang seperti manusia dengan kepala besar, dan beberapa pola geometris yang panjangnya sampai ratusan meter. Pertanyaan yang muncul sederhana, tapi bikin banyak orang terdiam. Kalau masyarakat Nazca hidup ribuan tahun lalu, tanpa balon udara, tanpa pesawat, tanpa struktur tinggi, bagaimana mereka memastikan gambar itu terlihat sempurna hanya dari permukaan tanah? Ada teori yang bilang, mereka pakai tiang kayu tinggi sebagai acuan. Ada yang bilang, mereka menggambar dengan mengikuti bayangan matahari. Ada juga yang menyebut, mereka pakai metode matematika sederhana untuk memperbesar gambar kecil menjadi raksasa. Tapi tetap saja, coy, akurasinya terlalu baik, garisnya terlalu lurus, dan bentuknya terlalu simetris untuk ukuran teknologi masa itu. Itu yang bikin orang makin penasaran, apakah ini murni karya manusia, atau ada teknik tertentu. Satu hal yang paling menarik lagi, dari ratusan gambar besar di gurun itu, hampir semuanya tidak saling tumpang tindih, coy. Padahal luasnya besar, dan desainnya dibuat di permukaan tanah yang sama. Tapi garis-garis itu seolah punya batas tak terlihat, yang mencegah satu pola menabrak pola lainnya.
Para peneliti melihat hal ini sebagai sesuatu yang sangat rapi, seakan-akan orang naskah punya peta detail di kepala mereka, atau mereka mengikuti sistem yang sangat teratur, yang kita belum tahu bentuknya, dan yang membuat semakin aneh, beberapa garis itu memanjang lurus sejauh berkilometer, tanpa bergeser sedikit pun. Di era modern saja, membuat garis lurus sepanjang itu tetap butuh alat bantu. Tapi orang naskah melakukannya ribuan tahun lalu, di tengah gurun, tanpa titik referensi yang jelas. Hal-hal kecil seperti ini, coy, yang membuat Nazca Lines jadi salah satu misteri paling membingungkan sampai hari ini, dan pembahasan makin meluas. Karena sebagian pola ini terlihat seperti simbol. Ada yang bentuknya mirip hewan-hewan tertentu, yang mungkin dianggap suci oleh masyarakat Nazca. Ada yang bentuknya seperti manusia, dengan kepala besar dan tangan terangkat. Lalu ada juga pola yang panjang, lurus, seolah-olah mengarah ke sesuatu, entah ke mata air, ke lokasi tertentu, atau ke arah matahari terbit. Beberapa peneliti berpendapat, garis-garis ini mungkin dipakai sebagai jalur ritual. Orang berjalan mengikuti garis itu, sebagai bagian dari upacara tertentu. Ada juga yang menganggap, garis lurus itu adalah penanda arah, semacam kompas raksasa versi mereka. Dan sebagian lainnya, menyebut garis itu adalah pesan visual yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang di langit. Bukan klaim, coy, hanya dugaan, hanya interpretasi. Karena sampai hari ini, tidak ada catatan tertulis dari orang naskah tentang maksud dari semua ini. Itulah yang membuat misterinya tetap hidup. Satu hal yang jarang dibahas, coy. Garis-garis raksasa ini, umurnya sudah lebih dari 2000 tahun, tapi bentuknya masih jelas terlihat sampai sekarang. Padahal gurun Nazca bukan tempat yang ramah. Angin kencang ada, suhu berubah-ubah, dan tanahnya rapuh kalau diinjak. Tapi garis-garis itu tetap bertahan. Seakan ada sesuatu yang membuatnya tidak mudah hilang. Para ahli bilang, tanah di sana punya lapisan batu kecil berwarna gelap. Saat lapisan itu digeser, muncul warna tanah yang lebih terang. Dan karena gurunnya sangat kering, tanpa hujan besar selama berabad-abad, garis-garis itu tidak mudah rusak. Tapi tetap saja, coy, meskipun kering, tetap ada angin, tetap ada perubahan suhu, tetap ada erosi. Namun garis-garis itu masih utuh. Ada yang bilang, ini kebetulan alam. Ada yang bilang, masyarakat Nazca punya cara tersendiri untuk membuat garis itu kunci di tanah. Apapun penjelasannya, fakta bahwa karya sebesar ini bertahan ribuan tahun sudah cukup bikin banyak orang bingung. Dan yang menarik lagi, coy, peneliti menemukan ada beberapa garis yang terlihat belum selesai. Ada pola yang seperti baru setengah dibuat, ada yang bentuknya tidak lengkap, ada yang setengah garisnya tiba-tiba berhenti tanpa titik akhir. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa dugaan. Mungkin masyarakat Nazca berpindah tempat, mungkin mereka terhenti karena bencana. Mungkin pola itu hanya uji coba atau rencana besar yang tidak sempat diselesaikan. Tapi ada satu detail yang bikin heran. Pola yang tidak selesai itu tetap terpisah rapi dari pola lain, tidak saling menabrak, tidak mengganggu pola utama. Seakan, meskipun belum selesai, mereka tetap tahu batas setiap garisnya. Dan ini, coy, yang memperkuat dugaan bahwa mereka punya sistem tertentu, sesuatu yang mereka ikuti secara konsisten, tapi sistem itu sendiri hilang bersama waktu. Ada satu fenomena kecil, coy, yang sering diceritakan oleh beberapa warga lokal maupun wisatawan. Kadang, saat matahari sudah turun, di atas gurun itu, terlihat seperti cahaya kecil yang bergerak perlahan. Bukan lampu kendaraan, bukan pantulan dari bangunan, karena area itu kosong dan jauh dari pemukiman. Cahaya itu seperti melayang, diam sebentar, lalu hilang. Ada yang bilang, itu hanya pantulan dari pesawat yang jauh. Ada yang bilang, itu fenomena alam biasa. Dan ada juga yang menganggap, cahaya itu muncul di titik-titik tertentu, yang kebetulan berada di dekat pola Nazca Lines. Bukan berarti ada hubungan langsung, coy. Tapi cerita ini membuat suasana gurun itu terasa semakin misterius. Karena dari siang sampai malam, tempat ini seperti menyimpan sesuatu yang tidak banyak diketahui orang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita, coy. Kalau kamu mau ikut lanjut buka misteri lain, tekan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Senang bisa ngobrol bareng lagi. Kita lanjut di video berikutnya, coy.